Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad SFT. Kali ini saya mau share tutorial gimana cara kembali ke base MIUI Xiaomi Mi 8 Lite dari custom ROM. Apapun custom ROM-nya, mau Android 9 ataupun Android 10. Kebetulan ini Xiaomi Mi 8 Lite-nya sudah terinstall Havoc Android 9 yaitu 2,9. Jadi mau dikembalikan ke base MIUI, tapi saya menginstalkan yaitu MIUI 11 yang sudah Android 10. Jadi apa saja tutorialnya, step-stepnya simak sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan berita dari channel Ahmad SFT. Dan jangan lupa klik tombol like jika memang suka dengan video ini, dan tombol share untuk membagikan supaya teman-teman yang lain tahu gimana caranya membalikan ke MIUI version dari custom ROM Havoc ataupun custom ROM lain yang base AOSP. Pertama, pastikan HP-nya sudah terinstall TWRP. Biasanya kalau sudah posisi Havoc seperti ini ataupun custom ROM lain, pastinya sudah terinstall TWRP. Apapun itu TWRP-nya, kita matikan terlebih dahulu. Tapi recommended, biasanya yang TWRP support OTA MIUI version adalah TWRP Orange Fog dan TWRP Pit Black. Ada TWRP lain juga support OTA, tapi dua itu yang paling recommended dari yang lain. Kita masuk ke TWRP itu dengan cara power dan volume atas bersamaan sampai muncul logo Mi, lepas power dan tekan volume atas berkali-kali sampai dia muncul mode TWRP. Ini sudah terpasang TWRP Orange Fog, jadi kita tinggal menginstal official ROM yaitu MIUI 11, tapi sudah yang base Android 10 di Mi 8 Lite. Saya kebetulan sudah menyimpannya di OTG, jadi apa saja yang kita hapus sebelum menginstal MIUI version, kita klik wipe, itu wipe, apa saja yang dicentang cukup, yaitu Davik ART, data, cache, cukup ini saja. Sebenarnya bisa kita menginstal custom ROM MIUI ataupun yang official MIUI dari custom ROM base AOSP. Tidak usah mencentang vendor maupun sistem, karena jika kita gagal menginstal ROM-nya maka menyebabkan no OS installation. Kita cukup jika sudah selesai, kita colokkan USB OTG-nya. Bisa juga jika teman-teman menyimpan filenya di memori internal juga bisa. Kebetulan saya taruh di USB OTG. Jangan lupa file, kita klik atas yang gambar logo SD card, ini pilih USB storage karena saya taruh di OTG. Kita klik OK. Tadi kita sudah memfactory reset. Kalau di TWRP Orange Fog dia tidak ada tulisan factory reset, melainkan hanya mencentang data, cache dan Dalvik. Itu sebutannya adalah factory reset kalau di TWRP official maupun TWRP Pit Black. Kita lanjut, dimana kita menyimpan filenya. Tadi saya taruh di custom ROM. Ini ada MIUI Mi 8 Lite Global V11, sudah seri key DT, berarti Android 10. Tinggal kita swipe to install. Kita tinggal menunggu. Biasanya kalau kita menginstal base MIUI itu sedikit lebih lama dari kita menginstal base ROM AOSP, karena sysnya aja sudah berbeda jauh. Biasanya kalau di custom ROM AOSP paling kencang 1 GB-an, kalau di MIUI itu bisa mencapai hampir 2 GB. Jadi 2 kali lipat dari size custom ROM. Jadi installnya lama, nanti bootingnya ke home screen juga lama. Jadi menunggu, saya sarankan jangan lupa siapin kopi dan gorengan, dan supaya paham
simak baik-baik, jangan sampai salah. Karena apa? Biasanya ada yang nggak nonton videonya sampai selesai, asal main skip. Taunya kalau kita gagal, error, ngomel-ngomel nggak jelas. Jadi tolong buat teman-teman yang mungkin pemula, supaya menyimak dan jangan skip videonya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dirut. Perhatikan kalau di TWRP Orangefog ini ada tulisannya running OTA bug, dia berarti proses membackup OTA MIUI-nya. Jadi sewaktu-waktu kita kalau ada update terbaru dari MIUI version, kita bisa langsung mengupdate-nya via TWRP Orangefog tanpa harus kita kembalikan ke recovery bawaan. Biasanya kalau TWRP Orangefog juga dia sudah otomatis menginstal Lazy Flasher ataupun Disable the Unverity. Perhatikan di sini tulisannya patching depot image, berarti dia sudah otomatis menginstal Lazy Flasher. Jadi tidak perlu kita menginstal Lazy Flasher ataupun Magisk lagi kalau kita memakai TWRP Orangefog. Tinggal kita reboot sistem dan tinggal menunggu sampai HP-nya masuk home screen. Biasanya kalau sudah muncul Mi ada powered by Android, insya Allah sudah bisa masuk ke home screen. Kita tinggal menunggu dia sampai masuk home screen, kurang lebihnya itu paling lama itu 15 menitan. Jadi kita tinggal menunggu. Bahasan kasih ngomong aja dulu. Mati lewat nanti. Iya, yang kono aja nih. Iya. Perhatikan ini sudah HP-nya menyala. Biasanya kalau kita belum logout akun Mi saat kita menginstal custom ROM, jadi kita menginstal base MIUI otomatis akan terkunci seperti ini. Tapi minimal tutorial dari saya ini sudah bisa membuktikan kalau kita menginstal MIUI ataupun menginstal custom ROM, kita tidak perlu web vendor maupun web system. Jadi cukup 3 aja, yaitu data, cache, dan Dalvik. Itu saja kita sudah bisa menginstal custom ROM, mau bahasa MIUI, mau bahasa OSP, dan lain-lain. Cukup 3 itu saja. Jangan buat pemula, jangan pernah kita memwipe sistem ataupun vendor jika kita tidak paham apa fungsi-fungsi dari kedua itu, karena jika sampai kita memwipe 2 partisi itu, otomatis kita flash gagal akan menyebabkan no OS installation.
Biasanya kalau buat pemula itu akan sangat panik jika sampai kejadian seperti itu. Maka bisa memperhatikan tutorial saya, tidak usah ikut-ikutan orang lain katanya nanti numpuk dan lain-lain. Nggak ada istilah kalau kita web sistem atau vendor kita tidak mengwebnya, otomatis akan numpuk, karena sesuatu kita menginstal ROM pun itu tidak akan menumpuk kecuali data partisi, karena data kita menginstal ROM-nya dia tidak membuat data ataupun cache, hanya dua partisi itu yaitu vendor dan sistem, otomatis akan membuat sendiri saat kita menginstal khusus ROM ataupun official MIUI. Sekian tutorial dari saya Ahmad SFT. Jika bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng. Kurang lebihnya jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.